Kuasa hukum HRS minta pelapor kasus Petamburan dihadirkan. Saksi dari Rumah Sakit Umi, saksi dari Dr. Mercy, dan saksi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sudah menjelaskan secara jelas dan tegas bahwa tidak ada yang salah yang dilakukan oleh pihak rumah sakit maupun oleh Habib Rizik maupun oleh Habib Hanif. Jadi semoga dalam proses nanti persidangan berikutnya dia bisa dinyatakan bebas. Karena begini, bahwa kayak statement Habib Hanif yang mengatakan bahwa Habib Rizik sehat, Habib Hanif tidak pernah terinformasi dan terkonfirmasi mengenai masalah kondisi Habib Rizik, apakah sudah PCR, apakah sudah antigen, jadi tidak tahu. Dia hanya mendampingi dan menemani, jadi itu terbantahkan. Anggota tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Sugito Atma Prawiro meminta pelapor kasus kerumunan Petamburan dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari rapid yang swab, yang bukan dari rapid, dari swab itu CR, itu tanggal 30 baru diterima, walaupun ada pelaksananya tanggal 28. Itu ditanyakan ke majelis hakim ke Dr. Nuri. Dr. Nuri adalah dokter di RSPM yang bertanggung jawab terhadap penerimaan sampel lab yang terkait dengan pasien. Nah, dia mengatakan begini, bahwa pada tanggal 26, Habib Rizik terlihat di video mengundang makan. Apakah itu melanggar ketentuan atau tidak? Oleh dokternya belum ada ketentuannya yang terkait dengan kegiatan makan semacam itu. Maksudnya itu agendanya menghabisi Habib Rizik dan kawan-kawan dengan cara mengincar aset mereka, kemudian juga hak kehidupan politik dan juga hak bermasyarakat lain. Ini jelas sangat jelas, urusannya ini jelas bukan urusan hukum, ya. Hukum hanya dipakai sebagai alat, gitu kan, untuk memuaskan syahwat politik yang memang membenci Habib Rizik dan kawan-kawan. Ya, dan ini zolim dan masyarakat harus tahu kejahatan politik model seperti ini, menggunakan hukum secara serampangan gitu. Kemudian yang kedua saya mau sampaikan, di jagat raya dunia ini, ya, semua, bahkan di seluruh planet, bukan di Indonesia aja, bukan cuma internasional, tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun makhluk hidup manusia, apalagi ulama, ya, dikenakan pidana kasus kerumunan, ancaman hukumannya ya 6 tahun. Jadi sudah didenda, kemudian dipidana, ditahan, ditangkap, dan diancam dengan ancaman 6 tahun. Ya, kami mau bertanya, adakah di seluruh jagat raya selain Habib Rizik dan kawan-kawan? Kalau tidak ada, mari kita daftarkan ini ke Guinness Book of Record dan Museum Rekor Indonesia atau murid. Demikian. Kuasa hukum HRS minta pelapor kasus Petamburan dihadirkan. Anggota tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Sugito Atma Prawiro meminta pelapor kasus kerumunan Petamburan dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal itu untuk menguji alat bukti sehingga HRS menjadi terdakwa kasus kerumunan Petamburan 14 November 2020 lalu. Kami minta pelapor dihadirkan untuk jadi saksi dari JPU. Karena saya ingin menggali 2 alat buktinya apa pada saat pelaporan. Demikian ujar Sugito saat dikonfirmasi pada Minggu 25 April. Sugito mengatakan pihak kuasa hukum akan menanyakan beberapa hal terkait kasus kerumunan Petamburan kepada pelapor. Ia juga ingin mengetahui apakah laporan dari Yanto tersebut langsung diterima sebagai tingkat penyidikan atau tingkat penyelidikan. Yanto merupakan anggota yang bertugas di Subdit Keamanan Negara atau Kamnat, Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ini harus digali kalau misalnya langsung tingkat penyidikan untuk protokol kesehatan yang belum pernah terjadi. Saya khawatir ini adalah perkara politik. Demikian tutur Sugito. Sebelumnya HRS terjerat 3 kasus sekaligus. Dalam kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat, HRS ditetapkan sebagai tersangka pada 14 November 2020 lalu. HRS diduga melanggar pasal 160 KUHP, kemudian pada bulan Desember 2020, HRS juga ditetapkan sebagai tersangka kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor. Dari kedua kasus tersebut, HRS dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Kasus terakhir, Rumah Sakit Umi Bogor berawal saat HRS dirawat di Rumah Sakit Umi dan melakukan tes swab pada 27 November 2020. Namun HRS melakukan tes swab bukan dengan pihak rumah sakit, melainkan lembaga Mercy.
Kemudian Satgas COVID-19 Kota Bogor melaporkan Rumah Sakit UMI kepada pihak berwajib karena dianggap menghalang-halangi tugas Satgas COVID-19. Kemudian HRS bersama menantunya Hanif Alatas dan Direktur Utama Rumah Sakit UMI Bogor, Andi Tata, ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Januari 2021. Para tersangka dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Hasil dalam sidik konstruksi pasal ditambahkan pasal 216 KUHP, pasal 14 dan 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Rekayasa penjarakan Habib Rizik terkuak. Saksi tampak tertekan. Sosiolog Arif Munandar alias Bang Arif mendadak ikut buka suara terkait lanjutan sidang mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Hal tersebut diungkapkan langsung Arif Munandar melalui sebuah video yang ia unggah di kanal YouTube Bang Arif. Arif Munandar menegaskan bahwa seharusnya tidak ada pihak yang dapat dijadikan kambing hitam dalam kasus tersebut. Pasalnya, Arif Munandar mengungkapkan hal itu usai mendengar jawaban kompak dari keempat saksi yang dihadirkan dalam persidangan kasus Megamendung pada Senin, 19 April 2021 lalu. Ternyata, keempat saksi yang dihadirkan oleh jaksa secara kompak menuturkan bahwa massa yang berkumpul di Megamendung itu datang secara spontan dan tidak diatur oleh panitia. Kita bisa menangkap nuansa di situ. Kayaknya ya. Yang merasa tertekan itu adalah para saksi ya, demikian ungkap Arif Munandar pada Jumat, 23 April. Apalagi dalam persidangan itu, Arif Munandar menilai Habib Rizik tampil sangat prima, sangat menguasai persoalan, sangat tenang, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam, mengarah, dan spesifik. Sebaliknya, para saksi ini gelagapan untuk menjawab, sehingga seringkali jawabannya mengambang saja gitu. Demikian jelas Arif Munandar. Kalau mau dibangun sebuah persepsi bahwa kedatangan orang yang berbondong-bondong menciptakan kerumunan didorong atau diprovokasi, diundang paling tidak oleh sebuah kepanitiaan, otomatis menjadi terbantahkan. Demikian sambungnya. Maka Arif Munandar menilai tidak ada bukti yang mengarah dan menggambarkan bahwa yang terjadi adalah sebuah acara yang memang dirancang dan dikehendaki panitia agar terjadi suatu kerumunan. Disinilah kemudian dugaan banyak pihak bahwa memang kasus ini direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk memojokkan Habib Rizik dan memenjarakannya, itu menjadi masuk akal. Demikian ungkapnya. Oleh sebab itu, apabila betul ini adalah semata-mata kasus hukum, seharusnya Habib Rizik dibebaskan dari tuduhan-tuduhan pelanggaran prokes dan menghasut kerumunan. Enggak masuk akal sama sekali. Itu kalau murni ini adalah kasus hukum. Demikian pungkas Arif Munandar. Pengamat top marah. Habib Rizik diancam 10 tahun penjara. Pakar hukum tata negara Refli Harun mempertanyakan alasan mantan pimpinan FPI Habib Rizik Syihab yang diancam 10 tahun penjara dalam kasus tes swab palsu Rumah Sakit UMI. Pasalnya, HRS terancam hukuman selama itu hanya karena tak mempublikasikan hasil swab tes antigen COVID-19 dan dianggap telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Keonarannya apa? Demo? Yang demo memangnya berapa orang? Apakah mengganggu stabilitas keamanan? Demikian ujarnya dalam video di kanal YouTube Refli Harun pada Jumat, 23 April 2021. Selain itu, Refli juga menegaskan target pengertian dari berita bohong. Menurutnya, HRS tidak menyebarkan berita bohong karena memang tak merasa mengalami gejala serius COVID-19. Kalau saya kena COVID-19 tapi saya merasa badan saya enak-enak saja, bukan berarti saya menyebarkan berita bohong. HRS mengatakan badannya enak karena secara faktual tidak semua penderita COVID-19 itu menderita gejala. Demikian ungkapnya. Oleh karena itu, Refli mengatakan bahwa tidak ada yang masalah ketika seorang penderita COVID-19 merasa baik-baik saja. Jadi, bohongnya di mana? Kalau dia mengatakan bahwa dirinya tidak terkena COVID-19, itu baru cerita lain. Demikian katanya. Seperti diketahui, dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Nuri Indah Indrasari mengatakan bahwa Habib Rizik terkonfirmasi positif COVID-19 pada 28 November 2020.